Terima kasih Pak Adit, ini luar biasa presentasinya ya Pak Adit ya, wah, inspiratif dan betul-betul impresif ini. Tadi Pak Adit menyontohkan football players of Indonesia. Saya jadi terbahak-bahak ketawa. Kalau Pak Adit itu tadi menggambarkan pada slide nomor 2 itu tumpukan zat besi itu sudah dilupakan ya. Jadi orang-orang itu cuma melihat hal yang bagus saja. Jadi zat besi itu oksigen carrying capacity-nya. Nah, ini giliran saya kalsium, ini energinya ini yang bertanggung jawab terhadap struktur sel dan jaringan ya. Kemudian juga yang paling sibuk dalam mengatur tekanan osmose, kemudian keasaman dan lain sebagainya. Sehingga kalsium ini beberapa disebut mineral ya. Tapi sebenarnya lebih tepat dia itu adalah elektrolit dia ya. Jadi seperti magnesium, potasium, sodium. Ya. Jadi dia 50% ini dalam keadaan terionisasi. Jadi betapa sibuknya kalsium ini. Baru bisa berfungsi dalam keadaan terionisasi. Ya. Dan juga dia harus terikat dengan protein. Di sini juga kalau kita melihat kebutuhannya berapa sih ini, sebenarnya cuma 100 mg per hari dalam tubuh. Tapi nanti akan saya jelaskan, begitu ibu ini hamil, waduh, akan nanti kita lihat eksplanasinya, doubling absorption pada usus itu terjadi. Sehingga sampai kita nanti pada kesimpulan dibutuhkan 1 gram malah ya, bisa sampai 1,5 gram. Nah inilah fungsinya kalsium ini, demikian sibuknya ini mineral atau elektrolit ini. Kalau di saraf dan otot ini sudah betul-betul kita familiar ya, jadi dia merupakan jaringan elektrolit di sini, karena sinyal-sinyal itu semua harus dalam bentuk elektrik. Jadi kalsium sekali lagi dia termasuk dalam suatu elektrolit. Elektrolit adalah zat yang bila di dalam air dia mengantarkan listrik. Nah, itu dia kalsium. Kemudian juga menyeimbangkan keasaman, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ya. Ini kalau yang bekerja di intensive care unit, waduh ini dalam keadaan emergency ini harus diperhitungkan ini. Nah, kalau yang sudah populer seperti osteoporosis, kemudian juga dan lain-lainnya ini, itu sering sekali dibuat suatu presentasi. Jadi 1 sampai 6 ini betul-betul mungkin ini yang saya lebih banyak penekanannya di sini. Jadi kalsium ini dengan kata-kata metabolisme ini betul-betul akrab sekali ini. Saya terima kasih sekali ke Prof. Purnomo ini. Dulu waktu masih tahun 1970 kuliahnya beliau ini alhamdulillah memudahkan saya membuat slide ini. Jadi kalsium metabolisme itu 2 kata di sini, yaitu pergerakan dan regulasinya. Pergerakan dan regulasinya. Kalsium itu kemana-mana dia. Nanti beberapa organ terlibat semua di sini. Di usus, di ginjal, liver, ya, kemudian tiroid, tulang yang paling kuat. Dan juga ada di blood plasma, kemudian cairan ekstraseluler, intraseluler. Betapa sibuknya kalsium ini. Nah, ini dia gambarnya. Jadi tadi yang kebutuhan kita itu sehari itu cuma 100 mg ya. Tapi begitu when the woman's becoming pregnant, waduh, ini mulai di sini sudah. Absorpsinya doubling dia. Kemudian ada yang harus dibutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Pertama kali ini adalah nanti vitamin D3 di sini. Ya, kalsitriol ini. Sebenarnya kalsitriol itu nama vitamin D3 waktu di ginjal ya. Tapi kalau yang masih di sini itu harusnya namanya cholecalciferol. Jadi ini yang sangat berperan di sini. Kita lihat dari skema di sini. Dari sini dia bisa dipengaruhi oleh paratiroid dengan melalui PTH ya, paratiroid hormon. Sehingga tujuannya supaya jangan banyak dibuang oleh ginjal, direabsorpsi lagi. Dan juga ada mekanisme yang khusus sekali. Kalau kalsium menurun, maka akan terjadi
suatu mekanisme jadi self defense dari tulang ya akan dikeluarkan. Jadi demikian uniknya Allah yang Maha Besar ini. Kita ini cuma tinggal meneliti aja, Allah sudah menyediakan semua ilmu. Jadi di sini ada beberapa istilah kalsitriol, kemudian nanti kalmodulin, kemudian juga nanti di dalam liver itu kalsidiol misalnya ya. Sini dia bentuk. Jadi demikianlah metabolisme kalsium itu sebenarnya dengan kata lain dia bergerak, moving, dan dia mengatur regulasi. Nah ini sumbernya, ya ini sumbernya. Ini yang sehari-hari kita lihat, tapi tentu saja saudara-saudara kita yang settingnya low social economic, Pak, ini susah sekali dia mencapai daging atau susu ya. Dan juga ternyata tanaman-tanaman kita cukup banyak dari sini dari kalsium. Nah, nanti kita lebih dalam lagi ada 7 atau 8 garam kalsium. Sebenarnya yang mana sudah melalui penelitian itu sangat bermanfaat untuk kehamilan. Nanti kita lihat ya. Nah, ini salah satu contoh kalsium terlibat di dalam otot polos ya. Kita pasti populer sekali hipertensi dalam kehamilan yang merupakan pembunuh utama. Tentu kita harus menguasai dasar ini ya. Jadi di sini ada 3 saya ringkaskan. Kalsium, intraseluler kalsium ion ini semua kita sudah pernah meneliti ya. Dia memasuki sel melalui calcium channels ya. Kemudian di sini dia butuh protein. Nah, ini yang namanya kalmodulin ini. Jadi tanpa kalmodulin tidak bisa dia. Jadi selain tadi sudah vitamin D3, protein juga dibutuhkan. Jadi elemen carrying protein ya, sehingga bisa mengaktifkan suatu enzim sehingga terjadilah kontraksi. Dan sebaliknya akan terjadi relaksasi bila dilepas. Dari sini kita mendapat pemahaman kenapa terjadinya hipertensi, ya, kenapa kalsium itu dibutuhkan. Nah ini saya memperlihatkan bagaimana kalsium itu harus menggandeng vitamin D3, bahwa sangat tergantung dan mereka bekerja sama, sinergik. Kalsium penyerapannya tergantung dari kalsitriol, tapi kemudian kalsitriol pun juga nanti kalsium ikut mempengaruhi bagaimana vitamin D3 itu juga dibentuk. Ya. Mungkin di sini kita di tropical area, di mana kita akrab sekali dengan nikmat hidayahnya Allah, kita diberikan sinar ultraviolet, ya, bahwa vitamin D3 atau kalsitriol atau cholecalciferol, ya, di mana timbunan kolesterol di kulit itu dirubah menjadi vitamin D3 oleh sinar ultraviolet. Nah, di sini terlihat tidak saja vitamin D3 yang terlibat, magnesium juga terlibat di sini. Bagaimana magnesium itu berproses meningkatkan sintesis vitamin D3, kemudian pada gilirannya juga magnesium akan ditingkatkan dan penyerapan menjadi lebih lancar. Jadi di sini ditambah lagi satu lagi, magnesium juga perlu. Ya. Kemudian ada suatu rasio yang harus kita akrab dengan ini ya. Jadi dalam memandang ibu hamil tidak bisa kita memikirkan cuma kalsium saja. Tadi sudah vitamin D3, kemudian proteinnya. Protein itu untuk pengangkutnya, carriernya. Tadi seperti kalau Dr. Adi itu bagus sekali ferritin, kemudian ada transferin, itu jadi ada gudang, ada kendaraannya. Demikian juga kalsium, ada vitamin D3, ada magnesium, ya, dan rasio kalsium ke magnesium itu harus diperhatikan. Rasio kalsium ke magnesium itu harus diperhatikan. Jadi harus mendekati 2. Jadi dalam hal ini, dalam memberikan suatu justifikasi how to treat the patients by the problem of calcium, kita juga we should think about how about magnesium. Jadi saya simbolically lebih sederhana, kalsium, magnesium, D3. Jadi
secara simbolis ini harus merupakan suatu paket, ya. Vitamin D3 nanti ini, wah ini ada gurunya nih Prof. Samsul, apalagi sekarang kalau sudah memikirkan untuk infertility, wah ini vitamin D ini masuk sekarang ini. Bisa saya utarakan dulu, sekarang ada RCOG, ada ACOG, ada WHO, itu dalam memutuskan vitamin 3 itu mereka bermacam-macam. Betul dari kata Pak Adit, itu berdasarkan epidemiologic base. Kalau pada ACOG sama RCOG, jadi ACOG di Amerika, RCOG di Royal di UK dan Europe countries, itu dia memang relatif lebih sehat. Di sana cuma dianjurkan ya kira-kira 200 international unit. Tapi tidak pada daerah tropis, sebenarnya kita ini sudah kaya ultraviolet. Jadi di sini lebih tinggi karena asumsinya masalah penyebab tingginya angka kematian ibu juga dilibatkan di sini. Jadi bisa sampai harus disuplementasi misalnya, sampai 400 international unit. Nah, kemudian di sini kita melihat bagaimana kalsium itu tadi yang sudah dalam keadaan tidak hamil sebenarnya butuhnya cuma 100 gram. Tapi begitu hamil, dia butuh suatu suplementasi ya, untuk meningkatkan absorpsinya, sehingga dibutuhkan 1 gram kalau untuk ACOG, RCOG. Tapi WHO memikirkan negara-negara yang developing countries lebih tinggi dia, 1,5 gram. Nah, ternyata dari sini kita bisa menyadari bahwa vitamin D, kalsium, juga ada vitamin E juga masuk, makronutrisi yang lainnya juga terlibat. Jadi inilah kalau umpamanya tadi Pak Adit secara simbolis topiknya khusus pada zat besi, waduh, jadi masuk dalam lingkungan gizi atau nutrisi, itu makronutrisi, mikronutrisi, kemudian elektrolit semua masuk itu. Dan pada grand design, bagaimana kita harus mempersiapkan ibu ini sebelum hamil kemudian menjadi hamil. Waduh. Jadi saya utarakan demikian karena sebulan yang lalu waktu POGI menunjuk saya di Komisi 1 terlibat harus memikirkan bagaimana caranya mempersiapkan gizi ibu hamil. Waduh. Pasti harus dari hulu ke hilir. Minimal itu termasuk apa yang dipresentasikan oleh Pak Adit. Kemudian juga ini kalsium dan yang lainnya juga. Baik, jadi di sini ada istilah suplementasi ya. Kemudian juga ada istilah fortifikasi. Ya. Negara kita ini dalam kalsium ini sudah memutuskan 2017 ya. Jadi 1000 miligram. Ini sebagian ada yang suplementasi nih, tetapi juga ada yang fortifikasi. Jadi bedanya suplementasi itu sebenarnya dia sudah cukup. Dia bisa memenuhi, harus ditambahkan lagi karena ada sesuatu, misalnya dia menjadi hamil. Tetapi kalau fortifikasi, wah ini pemerintah harus turun tangan. Itu sudah ngedrop makanan itu sudah namanya. Misalnya orang BMI-nya jelek sekali di bawah 18. Wah itu sudah tidak saja kalori, tapi mikronutrisi juga masuk di situ. Nah, 5 slide terakhir saya masukkan di sini data-data terkini ya. Jadi pertama nanti akan saya utarakan garam kalsium mana yang menjadi pilihan, kemudian suplementasi kalsium, ya, kemudian suplementasi kalsium untuk kehamilan dan menurunkan ya glucose intolerance, diabetes, dan yang terakhir yaitu bagaimana peran kalsium harus dibantu oleh mineral yang lain. Tadi magnesium, juga ada zinc juga harus terlibat juga. Baik. Jadi ini kita kenal ada 7-8 garam kalsium. Jadi bisa saya utarakan yang menjadi the best choice itu ternyata kalsium karbonat. Ya. Bukan kalsium yang lainnya ya.
Kalsium fosfat pun juga tidak. Ada kalsium fumarat, ya, kalsium malat, kalsium karbonat dia. Jadi hati-hati dalam memilih preparat tadi, ya. Kenapa demikian? Nah, ini yang menarik di sini, karena kalsium karbonat ini bagus sekali. Pertama, penyerapannya yang paling unggul. Ya. Jadi dalam keuntungan untuk pasien-pasien tertentu yang mempunyai kekurangan, ya. Misalnya tadi di sini bisa gangguan pada lambungnya, ya. Jadi kalsium karbonat ini mempunyai keuntungan di sini. Ya. Jadi inilah keuntungannya dengan menggunakan kalsium karbonat pada gangguan ginjal dan sebagainya. Dan ternyata paling luas pemakaiannya di dunia. Kemudian yang kedua, nah ini meta-analysis, ya. Kalsium memang terbukti, ya, pada suplemen kalsium dosis tinggi, jadi sudah keluar di sini data-datanya, bahwa kita bisa lihat odds ratio-nya di sini. Di sini dengan diberikan kalsium dosis tinggi, itu risiko untuk menjadi tekanan darah tinggi dengan proteinuria menjadi kurang dari 1. Jadi sangat menguntungkan. Kemudian juga halnya di sini sama, ya. Kita melihat di sini dibandingkan dengan placebo, ya. Jadi kurang dari 1, menguntungkan betul. Ya. Kemudian beberapa tulisan saya kutipkan juga di sini, yaitu bahwa, nah ini dari beberapa penelitian, kalsium terbukti sampai 50% menurunkan risiko preeklamsi dan juga diabetes 45%, dan juga preterm. Ya. Preterm juga 15%. Jadi kasus-kasus kita mungkin yang APS, selain itu masalah dari autoimun, tapi juga harus dipikirkan pada sisi lainnya, yaitu pada aspek tekanan darah, jadi di smooth muscle-nya. Jadi konsep terkini sekarang preterm tuh hampir sama dengan preeklamsi, kecuali kalau preterm itu penyebabnya adalah infeksi dan yang lainnya ada 3 atau 4. Tapi ada satu sisi yang overlapping dengan preeklamsi. Jadi dalam konsep inilah kalsium bermanfaat untuk mencegah preterm. Ini yang untuk diabetes, ya. Di sini harus dilibatkan zinc di sini. Harus dilibatkan zinc. Dan ini contoh pada populasi Meksiko, ya. Jadi lengkap sekali itunya penelitiannya, ya, bahwa kalsium ini sangat berguna di sini. Ya, baik. Saya tutup dengan satu. Jadi kita ada di negara berkembang. Rasanya kita lebih memilih bila ibu hamil dengan risiko untuk preeklamsi dan preterm, sebaiknya kita pakai yang 1,5 gram. Kemudian vitamin D juga jangan lupa 400 unit, ya. Jadi disertai karena dari sana kita sudah memahami bahwa vitamin D menentukan absorpsinya. Pemakaiannya adalah kalsium karbonat. Nah, kemudian kalsium tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada magnesium, ada zinc, ada vitamin D. Jadi ini kita dalam melakukan justifikasi pemilihan preparat harus utuh dia. Dan kemudian peran kalsium ini pada yang baru ini pada apalagi ibu-ibu yang obes, kalau yang sudah di atas 30 menjadi hamil, kalsium harus masuk. Dan juga menyinggung fetus as the patient, ya, jadi fetal programming itu janin supaya tulangnya janin itu kuat. Nah, ini kalsium juga berperan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.